Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menganalisis buku kelas 1 tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kelompok 7 beranggotakan Alfira Oktavia, Amanda Ramadan Firdaus, Fajriatul Robiah, dan Leni Yulia. Saya akan memaparkan mengenai apa saja yang ada pada buku kelas 1 tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku ini yang berhubungan dengan muatan IPS. Pertama, di sini ada mengenal berbagai bentuk, warna, bahan, dan permukaan benda. Kemudian mengenal ukuran benda. Mengenal ukuran benda tersebut berukuran panjang, pendek, besar, ataupun kecil. Kemudian mengenal jenis benda. Jadi dapat mengenal dan membedakan jenis benda tersebut merupakan benda hidup ataupun benda tidak hidup. Lalu dapat mengenal hewan. Jadi dapat mengenali hewan tersebut adalah hewan liar ataupun hewan peliharaan. Kemudian dapat mengenal tanaman. Dapat mengenal dan membedakan jenis tanaman yang mana tanaman alami, buatan, hias, ataupun tanaman berbuah. Kemudian dapat menjaga dan merawat hewan dan tanaman yang ada di sekitar. Lalu yang terakhir, dapat menata dan merapikan lingkungan sekitar. Pada halaman 1, di sini afektifnya yaitu sikap toleransi dan kebersamaan. Kognitifnya yaitu mengetahui berbagai macam benda, yaitu benda ciptaan Tuhan, manusia, benda hidup, dan benda tidak hidup. Karakter dan nilai sosial pada halaman ini yaitu memanfaatkan dan memelihara serta menjaga berbagai benda, bersyukur, dan toleransi terhadap sesama. Muatan IPS yang terkandung pada halaman 1 yaitu toleransi. Karena pada halaman 1 ini siswa diajarkan bagaimana untuk mengetahui benda hidup dan tidak hidup, juga pentingnya sikap toleransi terhadap sesama. Kemudian pada halaman 2, afektifnya yaitu sikap kerjasama dan solidaritas, disiplin dalam berpakaian, kemudian kognitifnya yakni mengetahui benda mati yang sedang digunakan. Kemudian karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa bersyukur, hidup rukun, dan kebersamaan serta berdisiplin pada aturan sekolah. Pada halaman 2 ini muatan IPS yang terkandung adalah disiplin dan mematuhi tata tertib. Karena pada halaman ini siswa diajarkan untuk berdisiplin dalam berpakaian dan berdisiplin terhadap aturan sekolah serta hidup rukun. Pada halaman 9-10, afektifnya yaitu peduli terhadap benda yang ada di sekitar dan bertoleransi. Kognitifnya yaitu mengetahui lambang dari setiap sila Pancasila dan mengamalkan nilai Pancasila pada setiap sila Pancasila. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa ingin tahu terhadap sila Pancasila, percaya diri, dan bertoleransi. Muatan IPS yang terkandung pada halaman ini yaitu toleransi. Karena pada halaman ini siswa diajarkan untuk memiliki sifat toleransi dan rasa ingin tahu tentang Pancasila beserta lambangnya, juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu pada halaman 11, afektifnya yaitu kebersamaan, kasih sayang, dan sikap peduli terhadap hewan dan benda. Kognitifnya yaitu mengetahui cara merawat benda hidup dan tidak hidup. Karakter dan nilai sosial yang terkandung pada halaman 11 ini yaitu rukun dalam kebersamaan, peduli serta menyayangi benda hidup dan benda tidak hidup. Muatan IPS yang terkandung di dalam halaman 11 itu yakni kasih sayang, karena pada halaman ini siswa diajarkan untuk menyayangi, merawat, dan peduli terhadap benda hidup dan juga benda tidak hidup. Selanjutnya pada halaman 14, afektifnya yaitu sikap peduli dan rasa ingin tahu. Kognitifnya mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa ingin tahu, melestarikan, dan menjaga kehidupan makhluk hidup. Pada halaman 14 ini, siswa diajarkan mengenai perbedaan benda hidup dan benda tidak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya pada halaman 27 dan 28, afektifnya yaitu mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar. Kognitifnya yaitu dapat membedakan benda hidup dan tidak hidup berdasarkan ukuran. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa ingin tahu. Pada halaman 27 dan 28 ini, anak diberikan pelajaran mengenai perbedaan benda hidup dan tidak hidup berdasarkan ukuran yang dimilikinya. Kemudian pada halaman 33,
Afektifnya yaitu sikap peduli dan rasa ingin tahu terhadap benda hidup. Kognitifnya yaitu mengetahui benda hidup berkembang biak dan tumbuh serta mengetahui tujuan dari berkembang biaknya benda hidup. Karakter dan nilai sosialnya yaitu bersyukur, senantiasa melestarikan, dan juga menjaga kehidupan makhluk hidup. Muatan IPS yang terkandung pada halaman 33 ini yaitu peduli. Karena pada halaman ini siswa diajarkan untuk peduli terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di halaman 42, aspek afektifnya yaitu sikap rasa ingin mengetahui, sikap kebersamaan, kerjasama, dan saling membantu. Aspek kognitifnya yaitu mengetahui bahwa hewan adalah benda hidup dan mengetahui ciri-ciri benda hidup. Lalu aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu kebersamaan dan kerjasama serta saling membantu. Selanjutnya di halaman 48, aspek afektifnya yaitu rasa ingin tahu tentang hewan yang ada di sekitar dan sikap peduli serta menyayangi hewan. Aspek kognitifnya yaitu mengetahui hewan adalah benda hidup, cara memelihara hewan dan mengklasifikasikan hewan peliharaan dan hewan liar. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu menyayangi dan peduli terhadap makhluk hidup serta hewan peliharaan dan saling menjaga serta melestarikan hewan. Selanjutnya di halaman 49, aspek afektifnya yaitu sikap peduli dan kasih sayang terhadap hewan. Aspek kognitifnya yaitu mengetahui hewan liar dan hewan peliharaan, mengetahui cara merawat dan menjaga hewan. Lalu aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu peduli terhadap makhluk hidup serta menyayangi hewan peliharaan pribadi. Selanjutnya di halaman 57, aspek afektifnya yaitu rasa ingin tahu terhadap tempat tinggal hewan. Aspek kognitifnya yaitu mengetahui tempat tinggal hewan yang ada di darat dan di air, serta aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu kerjasama dan peduli terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal makhluk hidup. Nah, selanjutnya di halaman 64, aspek afektifnya yaitu peduli, patuh pada aturan dan kesamaan. Aspek kognitifnya yaitu mengetahui dan mengamati berbagai jenis binatang serta mengetahui peraturan yang ada di sekitar. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu sikap disiplin dan bertanggung jawab serta mematuhi peraturan. Selanjutnya pada halaman 66 dan 67, afektifnya yaitu rajin dan saling membantu dan bersikap kritis terhadap memilih jenis makanan. Kognitifnya yaitu mengetahui cara merawat dan jenis makanan untuk hewan peliharaan. Karakter dan nilai sosialnya yaitu saling menolong dan membantu dan peduli terhadap makhluk hidup. Pada halaman 66 dan 67 ini, siswa diajarkan untuk memilih makanan yang sehat untuk hewan peliharaannya. Selanjutnya, pada halaman 68, afektifnya yaitu patuh dan disiplin pada peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Kognitifnya mengetahui, membandingkan jumlah hewan, serta memahami aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan sekitar. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa ingin tahu dan peduli serta disiplin terhadap peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Pada halaman 68 ini, siswa diajarkan untuk mematuhi aturan yang sudah tertera di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pada halaman 79, afektifnya yaitu rasa ingin tahu tentang merawat hewan dan bertanggung jawab dalam memeliharanya. Kognitifnya mengenal hewan berdasarkan sifat jinak dan liarnya. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup. Pada halaman 79 ini, siswa diajarkan untuk mengenal hewan berdasarkan karakteristik buas dan jinaknya. Selanjutnya pada halaman 85, afektifnya yaitu percaya diri dan berani. Kognitifnya yaitu mengetahui atas informasi yang didapat terhadap bagaimana cara merawat hewan. Karakter dan nilai sosialnya yaitu kerjasama serta percaya diri dan bersosialisasi dengan baik. Pada halaman 85 ini, siswa diajarkan menjadi ahli hewan dan seperti menceritakan bagaimana cara merawat hewan dengan baik dan benar. Selanjutnya pada halaman 89, afektifnya yaitu sikap menikmati keindahan alam. Kognitifnya mengetahui tanaman merupakan benda hidup. Karakter dan nilai sosialnya yaitu hidup rukun dan kasih sayang sesama makhluk hidup. Pada halaman 89 ini, anak diberitahu untuk mengenal bahwa lingkungan atau tanaman merupakan benda hidup serta
harus dijaga dan dilestarikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman 90. Nilai yang terkandung pada halaman 90 ya, di antaranya yaitu ada nilai afektif seperti rasa ingin tahu tentang merawat tanaman, saling membantu, dan bertanggung jawab. Kemudian nilai kognitif. Nilai kognitifnya yaitu mengetahui jenis tanaman serta cara merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian nilai karakter dan nilai sosial yang terkandungnya. Di antaranya adalah bersyukur, hidup rukun, serta peduli terhadap lingkungan di sekitar. Kemudian di halaman 98 sampai dengan 99, nilai yang terkandungnya yaitu diantaranya ada nilai afektif, saling menolong, toleransi, saling membantu, rajin, dan peduli terhadap tanaman. Kemudian nilai kognitifnya yaitu mengetahui cara merawat tanaman. Dan karakter serta nilai sosial yang terkandungnya yaitu diantaranya adalah kerjasama, saling membantu, serta mengapresiasi atas sikap peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian pada halaman 130, nilai yang terkandungnya yaitu nilai afektif adalah saling membantu dan bekerja sama. Kemudian nilai kognitif yaitu mengetahui dan memahami cara merawat dan memperindah rumah, serta mengetahui tanaman apa saja yang bermanfaat. Kemudian nilai dan karakter nilai sosialnya yaitu adalah saling membantu dan bekerja sama, serta hidup rukun dan selalu bersyukur. Selanjutnya pada halaman 139, afektifnya siswa dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kognitifnya mengetahui bentuk, warna, ukuran benda yang ada di sekitar. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa ingin tahu dan menjaga alam. Pada halaman 139 ini, anak dikenalkan dengan benda tidak hidup berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Selanjutnya pada halaman 140, afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman. Kognitifnya yaitu mengetahui perbedaan benda-benda yang ada di sekitar. Dan karakter dan nilai sosialnya yaitu hidup rukun dan rasa ingin tahu. Pada halaman 140 ini, anak dikenalkan dengan perbedaan-perbedaan benda berdasarkan permukaannya, warnanya, ukurannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada halaman 148, afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman. Kognitifnya yaitu mengetahui perbedaan ukuran benda-benda di sekitar. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa ingin tahu. Pada halaman 148 ini, anak dikenalkan dengan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian pada halaman 152 sampai dengan 153, nilai afektifnya yaitu sikap peduli dan saling membantu dan bertanggung jawab. Kemudian kognitifnya mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang tidak baik. Dan karakter serta nilai sosial yang terkandungnya yaitu bertanggung jawab, saling memaafkan, dan saling peduli. Kemudian halaman 155, nilai afektifnya yaitu rajin, saling membantu, serta saling membantu terhadap sesama. Kemudian nilai kognitifnya yaitu mengetahui cara merawat dan merapihkan kamar, serta memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, dan cara merapihkan meja tempat belajar. Kemudian karakter dan nilai sosial yang terkandung yang ada di halaman 55 yaitu saling membantu kepada sesama dan disiplin serta peduli. Kemudian itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada halaman 159, afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman. Kognitifnya yaitu dapat mendeskripsikan benda-benda di sekitar. Karakter dan nilai sosialnya yaitu rasa ingin tahu. Pada halaman 159, anak diberitahu mengenai permukaan-permukaan benda yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya,
pada tabel buku tema 7 kelas 1 pada halaman 1 sampai 42 muatan IPS-nya yaitu mengenai benda hidup dan tak hidup yang menjelaskan siswa dapat membedakan benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitarnya. Lalu pada halaman 48 sampai 79 muatan IPS-nya yaitu hewan di sekitar. Penjelasannya mengenai siswa dapat mempelajari hewan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pada halaman 66 sampai 85 mengenai memelihara hewan. Dalam halaman ini siswa diajarkan untuk merawat hewan dengan baik. Selanjutnya pada halaman 89 sampai 130 mengenai tumbuhan di sekitar. Dalam halaman ini siswa dapat mempelajari tumbuhan yang ada di sekitarnya. Yang terakhir pada halaman 139 sampai 155 Sekian yang dapat kami yaitu jelaskan tentang klasifikasi benda berdasarkan bentuk, warna, dan Mohon lain-lain. maaf bila ada Dalam kesalahan halaman atau ini kekurangan. siswa mengetahui Wassalamualaikum perbedaan benda-benda yang ada di warahmatullahi sekitar. wabarakatuh.